God, happy Sunday everyone. Puji Tuhan, senang boleh ketemu lagi kita di tempat ini. Amin. Selamat datang semuanya. Tuhan Yesus memberkati. God is good and all the time. Amen, amen. Welcome to Ebenezer Community Church this morning. We are so happy to be in this place again. Amen. That's our time and our fellowship are numbered. Ya, hari-hari kita ya semuanya terbatas. Masing-masing kita semuanya terbatas. Amin. Ya, it's very limited. Ya, ini bisa di-adjust sedikit ini. Ya dah, thank you. Ya, thank you. Praise God. As we are in this coming this Sunday here, I'm gonna continue in our message for us from last week. This is gonna be the last one. The title of the Heart of the Father. Yeah, because I believe, saya percaya. Pada saat kita mengenal hati Tuhan, pada saat kita mengenal hati Bapa, kita akan melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya, kita ingin apa yang kita lakukan, ya, everything that we do, ya, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita ada ya di dalam hari-hari kita yang terutama, the most important thing that we have to remind ourselves, ya, adalah untuk apa? Menyenangkan hati Bapa kita di sorga. Amin. Pada saat kita menyenangkan hati Bapa di sorga, most likely, ya, most likely you will, ya, menyenangkan hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Praise God. Walaupun mungkin tetap ada tantangan-tantangan, saudara, tetapi kita percaya apa yang kita ingin lakukan yang terutama adalah menyenangkan hati Bapa di sorga. Amin. Praise God. Berdoa terus, saudara, ya, untuk segala hal yang sudah kita doakan sampai sejauh ini. Puji Tuhan, ya, akhir Mei, ya, akhir Mei kita akan kedatangan tamu-tamu terhormat, ya. Ketua Umum JKI Sinod akan bersama-sama dengan kita, dengan semua rombongannya. Saya belum tahu berapa banyak, saudara, jadi kita doakan, ya, biar semuanya berjalan dengan lancar. Semuanya itu, puji Tuhan, ya, semuanya untuk mendoakan kita di sini, ya. Gereja JKI Ebenezer, ya, secara resmi di Denver, Colorado. Amin. Ya, puji Tuhan. Dan juga semua rencana-rencana kita, everything that we have in our prayers all this time, ya, the commitment, juga apa yang sedang kita lakukan, ya, untuk gedung gereja yang Tuhan juga saya percaya akan berikan kepada kita. We are all on the end phase of that. Amen. Ya, jadi legacy yang akan saudara dan saya tinggalkan untuk anak-anak kita, untuk semua yang ada di Denver, Colorado ini, Tuhan sudah bukakan jalan. Dan saya mau bilang it's about 90%, yeah, it's already done. So, saya mengajak kita semua saudara yang ada di tempat ini, bagi saudara yang digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk melangsungkan pembangunan ini, ya, gereja di tempat ini, ya. Ya, saya berharap kita semua mau, ya,
melakukan bukan untuk gereja ini saudara, seperti saya katakan, kita lakukan untuk meninggalkan legacy. Amin. For the legacy of our next generation. Ya, dan kita akan bersyukur bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan yang akan datang di akhir bulan Mei. Ya, jadi put down your calendar, ya, di mark kalendernya itu. Akhir bulan Mei itu adalah Memorial Day weekend. Oke? Ya, Memorial Day weekend kita akan ada peresmian, dan juga pada hari yang sama kita akan melakukan acara tahunan kita, ya, acara tahunan kita Colorado bermasmur. Amin. Puji Tuhan, berikan dulu kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Ya, puji Tuhan, praise God for everything that He has done in our life. Amen. Yeah, every single things. Yeah, as we are here, as our being, yeah, we all look around and you see people around you. Yeah, cherish it. Yeah, cherish every single time that you have right now. Ya, saudara melihat saudara-saudara kita di kiri saudara, di kanan saudara, ya, berikan kepada mereka suatu hal yang lebih pada hari-hari ini, saudara. Karena apa? Ya, kita sudah melihat dengan sendiri, ya, hari-hari kita itu terbatas. Sekarang kita ada, besok belum tentu ada. It's the reality, right? So cherish your wife, cherish your husband, cherish your friend and family, your children. Ya, semua yang ada yang Tuhan tempatkan di sekitar kita hari-hari ini, saudara. Kasihi, ya. Mengasihi saudara-saudara kita yang ada. God allow things in our life to happen. Yeah, and we go through different seasons in our life, different seasons. Just like the weather is, you know, we're going into springtime. The same thing with our spiritual life. Ya, hidup kita di dunia ini. Sometimes we celebrate weddings, amen, yeah, and newborns. But sometimes we celebrate the life, moving on to the next life with our Father in heaven, the Creator, right? As we going through our life here on earth, we are given the opportunity to know Him more and better every single day. That is why Christian, being a Christian is not a religion. Menjadi orang-orang Kristen itu bukanlah orang-orang yang religious. Being a Christian is a relationship between a man, a woman, and his Creator. Amin. Adalah hubungan pribadi saudara dan saya kepada penciptamu. Menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, bukanlah orang-orang yang hanya bersikap atau kelihatannya seseorang yang penuh dengan religion, ya, religious. Ya, ngerti ya maksud saya, ya? Bukan hal-hal yang seperti itu, bukan hal-hal yang di luar itu, saudara. Tetapi ada yang lebih lagi daripada itu, adalah yang di dalam saudara dan saya. Ya, and the understanding of this concept, ya, to understand of this concept that you are here to have a relationship with your God and relationship with each other. It will impacting your way of your life and your lifestyle. Akan mengubah segala perspektif kehidupan cara saudara dan saya itu berpikir.
Karena di situ kita akan menerima bagaimana hati Tuhan itu akan dicurahkan di dalam segala aspek kehidupan saudara dan saya. Amin. Pada saat saudara mengenal hati istrimu lebih dalam lagi, apa yang terjadi saudara? Tanpa saudara tanya, saudara udah ngerti maksud istrimu apa. Benar apa enggak? Benar. Demikian juga kebalikannya. When you know your husband, ya, waktu nggak ngerti kenapa dibilangnya hush gitu ya, husband gitu. Tapi waktu engkau mengerti, engkau mengenal hati suamimu, saudara, nggak usah ditanya. Dari mukanya aja udah kelihatan dia mau apa, lagi kelaparan, atau lagi kehausan, atau hal-hal ada yang ada. Amin. Tambah engkau mengenal hati seseorang, semakin engkau mengerti keadaannya. Semakin kita mengenal hati Bapa, semakin kita mengetahui apa sih yang Bapa mau dalam hidupku. What is God wanted in our life, my life? Ya kan, banyak orang suka nanya begini, gimana sih bisa tahu rancangan Tuhan di dalam hidup saya? How can you know what God wants in my life? Ada beberapa orang yang di dalam Alkitab kita lihat bagaimana Tuhan berbicara kepada mereka. Tapi pada hari-hari ini, saudara, bagaimana kita bisa mengerti hati Tuhan? Cara yang pertama saudara dan saya lakukan adalah masuk di dalam firman, mengerti, membaca, dan juga berdoa. Karena dari firman itu, from the word of God, you will know the heart of the Father and the understanding of Him. And we're not becoming a religious people, but we becomes a relational person. Beda, saudara. Kita bukan jadi orang-orang religious, tetapi kita bisa menjadi orang-orang yang mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Relational person. Dan kita nggak perlu ada lagi konsep-konsep yang lain, karena engkau mengenal hati Tuhan. Ya, otomatis saudara bangun pagi, pasti yang dicari pertama siapa? Tuhan dulu. Because you miss Him so much. Ya, bangun pagi-pagi, ya, pada saat kita ya menghirup udara pada pagi hari itu, kita mengerti, wow, ya, saya masih ada di dalam kamar ini. Apa yang saudara cari? Tuhan dulu. You becomes a relational person. That is why Jesus comes to this earth to restore that relationship between God and man. Ya, God and woman. Ya, saudara dan Tuhan. Just like that relationship in the Garden of Eden between Adam and God. Adam, Eve, and God. Luar biasa, saudara. Perhatikan dengan seksama bagaimana hubungan itu begitu luar biasa, saudara. Mereka itu kalau pagi-pagi jalan bareng-bareng, saudara. In the garden. This restoration took place on the cross, and Jesus said, "It is done." Restorasinya itu udah selesai, saudara. Pekerjaan apa yang harus dilakukan sudah selesai. Ya, Tuhan katakan sudah selesai. There is no greater feeling with God the Father to have that relationship with us. Gak ada, saudara, kerinduan yang paling besar ya untuk Bapa di sorga
adalah mempunyai hubungan, the relationship, the intimacy with all of us. Makanya, ya, that relationship nggak perlu ya sesuatu hal-hal atau peraturan-peraturan yang seringkali manusia bikin, saudara. Now, waktu tabir bait suci itu terbuka, saudara, terbelah dua pada waktu Yesus ya disalibkan. Itu adalah hubungan pribadi yang Tuhan sudah nyatakan, I'll make it a way for you to come to the Father yourself. Dia membuka jalan untuk saudara dan saya datang kepada Bapa. Amen? Ya. He wants you to know Him. He wants you to know His heart. Dia mau saudara dan saya ya mengasihi Dia bukan karena peraturan, saudara. Dia mau saudara dan saya mengasihi Dia karena engkau benar-benar tahu bahwa Tuhan itu baik adanya dalam hidupmu. Dan engkau merasakan dengan ya your own personal ya dengan hidupmu sendiri berjalan bersama Tuhan. Engkau tahu banget, nggak usah dikasih tahu, Pastor, I know God is so good in my life. I can testify. Makanya saya encourage ya testify, karena the testimony, perjalanan saudara masing-masing itu berbeda-beda, saudara tahu nggak? Ya, what God doing in ya every single one of us are different. Tetapi testimoni itu pada saat saudara katakan Tuhan melakukan hal yang luar biasa dalam hidupku, itu akan menguatkan saudara-saudara kita semua. Bagaimana Tuhan membawa engkau keluar daripada problemmu, membawa engkau keluar dari masalah susahmu. Hal-hal yang luar biasa, yang gak mungkin bagi manusia. Amin. Itu saudara, testimony, testify, God is good. Orang-orang di sekitar saudara dan saya, ya, pada saat hidupmu menjadi kesaksian, mereka akan diberkati luar biasa. Wow. That person, ya, orang itu berubah banget ya sekarang ya, luar biasa. Saya sangat diberkati, ya. Even though sometimes they probably, ya, mereka mungkin gak ngomong langsung di depan muka saudara, tetapi hal itu bisa memberkati hidup mereka. As we looking into this continuation of the story of this passage, we'll be looking at the joy that the father is feeling when he saw his son coming toward him and coming back home. Ya, kita buka lagi saudara, Lukas 15. Ini akan yang terakhir. Sebenarnya banyak sih, ya, tapi it's okay. We're gonna end this on the this Heart of the Father yang ketiga, saudara. Lukas 15. Ya, Lukas 15 ayatnya yang ke-29, saudara. Ini sungguh sangat memberkati saya secara pribadi, saudara. Dan terus terang, banyak hal yang ada di Lukas 15 ini menjadi tolak ukur dan juga menjadi fondasi, the foundation of my ministry. Ini yang menjadi suatu fondasi di dalam apa yang Tuhan bawa ya saya dan keluarga secara pribadi, saudara. Lukas 15 ayatnya yang ke-29, kita akan mulai di sana, saudara. Oh sorry, 25 dari ayat yang ke-25. Ya. Now his older son was in the field,
And as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. 26. So he called one of the servants and asked what these things meant. 27. And he said to him, your brother has come, and because he has received him safe and sound, your father has killed the fatted calf. Ya, sampai di situ dulu. Apa yang terjadi, saudara? Sukacita Bapa pada waktu dia melihat anaknya yang hilang ini datang kembali. Right? This prodigal son, this youngest son, he came back home. Kita sudah melihat bagaimana hati Papa minggu lalu. When he came to the father, he said, Father, I'm not worthy to be your son. I'm not worthy to be your son. Forgive me. Let me be as your servant. Jadikan aku salah satu hamba-Mu aja. Saya sudah berdosa atas sorga, dia bilang begitu. Amin. Saya sudah berdosa. Dengan kata lain, he came with the repentance heart. Dia datang, Tuhan, saya ini gak berharga jadi anakmu. Papa, aku tidak berharga jadi anakmu. Jadikan aku aja hamba-Mu aja. Suruh-suruh yang lain lah, gak apa-apa, gak apa-apa. Apa yang bapaknya bilang? Makanya, that's why I told you, you never listen to me. I told you not to do it. See what happened with you? Dia bilang begitu nggak? Luar biasa hati Papa ini. Ini anak udah kurang ajarnya, udah wow, dahsyat banget ini. Bapaknya masih hidup, dia udah minta warisan. Hah? Dengan kata lain, cepet-cepet mati lah lu, gitu ya. Kira-kira. Udah minta warisan, saudara. Tapi bapaknya pada waktu anak ini datang, mengerti di dalam hatinya, I did wrong. Saya sudah melakukan yang salah. Bapaknya bilang, bawa keluar sekarang jubah yang terindah. Yang terindah. And then he put on the ring into his son. And then he put on the sandal. Ya, anaknya ini udah compang-camping, udah nggak, sepatu aja udah nggak ada, sendal aja udah nggak ada, udah nyeker, saudara. Tetapi Bapak bilang, give him the nicest robe, ring, and the sandal. We talked about this last week. Amen. Talking about the restoration. Restorasi yang Tuhan beri kepada anaknya yang hilang ini nggak menunggu waktu, saudara. When you come, seperti anak ini, datang kepada Bapa, meminta ampun, ya, mengerti akan kesalahan apa yang kita lakukan, Tuhan akan restore your life right now. Seperti anak yang hilang ini, hal yang sama akan Tuhan lakukan dalam hidupmu. Dan apa yang terjadi, saudara? Akhirnya anaknya dibawa masuk rumah. Dibawa masuk rumah, get into the house. Dibawa masuk rumah, udah pakai jubah, udah pakai cincin, udah pakai sendal. Dengan kata lain apa, saudara? Tuhan udah restore semuanya kehidupannya. Dia masuk ke rumah itu bukan jadi pengemis, bukan menjadi anak yang hilang, tetapi dia masuk ke rumah itu sudah di restore.
of the Father. Dia masuk sebagai anak Bapa. Dia masuk sebagai orang yang sudah diselamatkan, yang sudah dimenangkan. Hati Bapa. Ya akan Allah kita, seperti cerita ini saudara, this parable, the same thing with the heart of our Father in heaven. Tuhan itu nggak ngelihat masa lalumu. Tuhan ingin merestore your life. Tetapi anak sulung ini pulang saudara, ya. This older son came home and they were partying inside the house. He can hear all the sound of music, everybody dancing, everybody was happy. There was joy in the house. Bisa bayangin ya? Mereka lagi pesta-pesta saudara. Ini anak yang tua ini saudara, baru dari sawah. Baru dari kerja saudara, dia pulang in the field, right? And then dia udah capek-capek, dia datang udah deket sampai rumahnya, dia bilang, ada apa ini? Apa-apaan ini? What's going on? Kok nggak ada yang teks saya? Ada acara? Kalau message lah, direct message, DM, nggak ada yang DM saya, dicek ya kan? Teleponnya dicek, nggak ada yang kasih tahu saya. What's going on? Tapi dia nggak masuk, saudara. Dia nggak masuk. So he's not going into the house. Dia bilang, Pak, keluar dulu. Ada apa, Pak? Ini ada apa? What's going on? Oh, abang nggak tahu, katanya kan? Abang nggak tahu. Pesta. Kenapa pesta? Ademu udah pulang. Pulang. Siapa? Ya. Gak pulang adik. Tapi bukan hal sukacita yang masuk ke dalam hidupnya. Apa yang terjadi saudara? Pada saat dia mendengar akan hal ini, orang lain sukacita, tetapi justru dia kebalikannya. Perhatikan saudara. Ayat yang ke-26, 26. Coba kita baca ya sama-sama. 26, 1, 2, 3. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? 27. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. 28 sama-sama. Maka anak sulung itu dan ia tidak mau. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Apa yang terjadi saudara? He's not get into the joy of his father. Dia nggak masuk di dalam kegembiraan, sukacita daripada bapaknya. Malah apa yang terjadi? Marah dia. He was angry. Apa-apaan nih? Enak aja. Ya. Udah nggak dikasih tahu. Ya, seenaknya aja bikin pesta. Nggak nanya-nanya. Sapi yang paling gemuk lagi yang dipotong. Hah? Dia nggak ngerti hati Bapa, saudara. The older son, he didn't understand the heart of his father. Dia marah, saudara. Nggak mau masuk ke dalam rumah. Ya, stay di luar rumah. Apa yang terjadi? What happened next? Bapaknya sekali lagi, bapaknya ngerti. Bapaknya bilang, dia keluar, kenapa? Ya, kenapa Sahat? Gitu ya, kalau orang Batak ya.
Si Ucok udah pulang Sahat. Udahlah, pesta-pesta kita lagi senang ini. Hah? Si Sahat ngambek. Enak aja. Gue capek-capek pulang kerja. Masih bau-bau begini lagi. Ya kan? Bapaknya keluar, saudara. Tetapi ia menjawab ayahnya. Katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. So he answered and said to his father, Lo, this many years I have been serving you. I never transgress your commandment at any time, and yet you never gave me a young goat that I might make merry with my friends. Apa yang dibilang, saudara? Dia bilang, Papa, gimana sih? What happened? You never done this to my life. Bukan hanya sapi yang gemuk, kambing yang kecil aja Bapak nggak pernah kasih sama saya. Ya, biar saya bisa pesta sama teman-temanku. Nggak adil. Bapak nggak adil. This is something is unbelievable. Why he had to ask the servant about the whole thing? He didn't even come to the father and ask what's going on. He didn't even see the whole thing yet. Apa yang sedang terjadi, tetapi dia tetap tinggal di luar. He got more upset about the whole thing. Because in his mind, ya, di dalam pikirannya, ini bukan suatu hal yang normal. Anak yang kecil ini, ya, bukan hanya nggak nurut sama bapaknya, malah kurang ajar, udah keluar pergi. Me, on the other hand, I did everything that you told me to do. Saya lakukan semua apa yang Bapak mau. Nggak pernah enggak. Saya orangnya penurut. Obey everything that you said. Tapi orang kaya saya nggak dihargai sama Bapak. He was disappointed. He felt disrespected with the whole situation. He came to his father with so much anger and disbelief that his father will do this and make a big party for his brother. After everything that he did, left the house and the family behind, partying and spend up all his inheritance and never think about the family. Hallelujah. This older son was very angry at his father. He was jealous, actually, of what his father did and felt like left out and thinking that his father never done anything like it to him. Dia tadi nuntut kan? Dia nuntut. Jangankan sapi yang tambun, kambing yang kecil aja nggak pernah dikasih, katanya begitu, saudara. He never feel appreciated with the whole situation and thinks that his younger brother doesn't deserve anything from the family after everything that he does. Tingkat keberadaan saudara saya dan Bapa di surga itu berbeda. Haleluya. Mungkin kita bisa bilang, oh, gimana sih abangnya itu? Gimana sih si Sahat itu? Masa adiknya pulang
nggak mau disambut. Di mana hatinya? Di mana kasihnya? Nggak ada kasih dia. Mungkin saudara bisa bilang begitu kan? Tapi tahukah saudara, keadaan seperti ini seringkali kita lakukan kepada saudara-saudara kita. Jangankan seperti apa yang anak yang hilang ini lakukan, hanya sedikit aja kesalahan daripada saudara kita, ya, kita akan besarkan. Yang kecil jadi besar, yang besar jadi tambah besar. Bisa lihat saudara, this is the situation. Tuhan gambarkan semuanya ini. Waktu Tuhan berikan, ya, waktu dia ceritakan ini ada maksudnya, bukan? Iya. Untuk kita juga hari-hari ini. His brother stayed outside, tetapi lihat hati Bapa. Pada waktu anaknya mengatakan hal yang demikian, dia bilang apa? I understand you too. Saya ngerti banget. Apa yang dia bikin, saudara? Dia datang kepada anaknya yang tua ini, dia katakan, let's talk. Dia berbicara kepadanya. His father comes out and talk to him and reminding him of who he is. Kata ayahnya, ya, ayatnya yang ke 30 dulu, saudara. Dikatakan demikian. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kasar banget ini ya. Kasar banget. Dia bilang, but as soon as the son of yours came who has devoured your livelihood with harlots, you killed the fatted calf for him. Ini udah, kalau secara pandangan manusia, secara, ya, hal-hal yang bisa kita lihat, ya, yang normal. Ini anak udah nggak ada lagi yang baiknya sebenarnya, yang bisa dibela lagi. Nggak ada yang bisa dibela lagi sebenarnya anak ini. Semuanya hancur-hancuran, saudara. Itu dia. Hati manusia dan hati Bapa. Man's heart and the Father's heart. Jauh banget, saudara. Jauh banget. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, hati kita ada di sini itu normal nggak normal? Emang secara pandangan manusia itu normal. Tetapi kita mau mengenal hati Bapa. We want to see things through His eyes. Bukan dari cara pemandangan manusia. Kita harus naik lagi, saudara. Anak-anak Tuhan, we have the relationship with God. We have to be able to raise up. Amin. Gereja Tuhan has to raise up. Peraturan bagus nggak, saudara? Bagus. Saya setuju. Tetapi berulang kali saya katakan di tempat ini, jangan sampai peraturan menutup kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan seseorang. Amin. Kasih karunia Tuhan harus lebih besar di dalam gereja ini daripada peraturan yang dibuat oleh manusia. Haleluya. That's what God wants. Ya, hati Bapa. Kata ayahnya kepadanya, ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Wow,
Ini luar biasa, saudara. Ya, Tuhan katakan it is all done. Ya, Bapa katakan apa yang aku punya adalah kepunyaanmu. That's a big revelation if you get it. Haleluya. Apa yang Bapa, as He said to him, Son, you are always with me, and all that I have is yours. Otoritas, saudara. Pada waktu dia pulang, anak yang bungsu itu pulang, makanya dia pulang, bapaknya nggak kasih dia langsung masuk, baru dikasih jubah di dalam rumah, enggak kan? Apa yang dia bilang, apa yang dia bikin? Dia kasih jubah dulu, dia kasih cincin dulu, dia kasih sendalnya dulu, baru dia masuk ke dalam rumah. That's a big revelation. Waktu Tuhan Yesus katakan it is done, you guys, kita semua, semuanya kita sudah memakai jubah yang baru yang daripada Tuhan itu. Jubah kemuliaan, otoritas yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup saudara dan saya. Cincin itu, saudara. Dan sendal itu menunjukkan apa? Segala apa yang ada di hadapanmu, engkau melangkah, Tuhan sudah berikan dan Tuhan sudah berkati. Amin. Berikan dulu kemuliaan untuk Tuhan, saudara. I need you more excited about this. This is something beautiful. Ya. Pada waktu dia katakan, ya, apa yang aku punya adalah engkau punya. Dengan kata lain, dia bilang sama abangnya ini, Sahat. Ya, Sahat. Ya, itu semua sapi-sapi yang besar-besar itu, yang mana yang kau mau? Itu yang besar yang di pojok itu. Potong aja, nggak usah tanya-tanya. Amin. You're the owner. Itu kepunyaanmu. Jangan acting like a servant. Berjalan di dalam otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Ya. Jangan lagi merasa sesuatu hal di dalam hidupmu katakan, aduh, gimana ya? Itu ya aneh nggak kalau saudara sudah mengerti akan hal ini. Saudara pulang ke rumah saudara sendiri, ada makanan di kitchen, ya the kitchen, ya kan? Udah disiapin semuanya di kitchen itu kan? Ada makanan di atas meja semuanya. Tiba-tiba anak saudara datang kepada saudara, Pak, aku boleh makan nggak ini makanannya? Udah disiapin semuanya. Everything was ready di meja. Tiba-tiba anak saudara datang. Saya boleh makan nggak ini makanan ini? Aneh ya? Aneh. Tamu datang main masuk main makan aja ya kan? Ada juga tamu begitu kan? Giliran anak gayanya seperti tamu. Saudara ingetin sama anak saudara, you will remind your sons and your daughters. Ini makanan yang di pantry, ini makanan yang ada di dalam kulkas, ini semua yang ada di meja makan ini untuk kalian. Ini punya kalian juga, makan aja. Amin, sedap. Everything already. Makanya bapaknya bilang, engkau tuh hidup sama aku. You are living in the house with me. Kenapa harus nanya-nanya? Mintanya kambing yang kecil lagi. Ambil yang paling besar. Amin. Perspektif. Cara saudara dan kita berjalan bersama dengan Tuhan akan diubahkan pada saat engkau mengenal hati Bapa. Amin. Berjalan. Tuhan, Bapa, ya, engkau sudah membawa aku sampai ke negara ini sampai hari ini. I believe this authority that you have in my life, you will provide everything for me. Lagi butuh apa, saudara?
Haleluya. Apa yang sedang saudara doakan? Ya, jangan Tuhan udah siapin, saudara tinggal take it, reach it. Amin. Ambil langsung. Ya, nggak usah lagi seperti gaya-gaya hamba, saudara. Saudara dan saya are the sons and the daughters of the Most High. Amin. The sons and the daughters of the Most High. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. The joy of the Father is to see His Son back. He was dead and alive again. He was lost and found. The church also needs to go back to the heart of the Father. The passage of these parables talking about the house of God, talking about the kingdom of God. Sometimes we're forgetting the main reason that we are here is for the lost souls and nothing else. Amen. Jiwa-jiwa, saudara. We as a church has to celebrate every victory in people's life. No jealousy towards what God is doing in someone else's life. Amin. Di gereja ini nggak ada, dan kita harus teruskan itu, saudara. Yeah, we need to support each other up when you see them fired up and serving with their talents. Pada saat seseorang datang, dia ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan di dalam gereja ini, saudara, jangan on your way and holding them back. Kita harus support, saudara. Sometimes our resistance comes from our brothers and sisters. Sometimes we'll be on each end of the spectrum. Kita ada di bagian-bagian yang tadi saya katakan itu. Sebagai orang yang menahan seseorang untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan menahan mereka, atau juga sebagai orang yang menjadi pribadi-pribadi yang ingin memberikan yang terbaik itu. Someone that resisted by their brothers and sister, or the other end, when we resisted our own brother and our own sister. And we have to be able not to be like it. Amin. Ya, kita jangan sampai menjadi orang-orang seperti itu. As a family in Christ Jesus, we want us to go into that celebration with Him. Seperti, ya, jangan jadi seperti anak yang lebih tua itu, nggak mau ikut celebrate with his father. And not to get upset and even angry to the Father. Jangan sampai ada di antara kita, saudara, upset kepada Bapa di sorga. Apalagi upset sama saya mungkin masih oke lah. Ya, kita masih bisa datang bertemu muka dengan muka. Ya, kalau sudah bertemu muka dengan Bapa di sorga, nggak tahu lagi itu kan. Ya. All of us have access to His mercy and grace at any time. Amen? When you see God's grace and mercy flowing into someone's life, we need to celebrate that together with them. Kalau kita lihat bagaimana, wow, luar biasa kasih karunia Tuhan yang sedang bekerja dalam hidup seseorang, we need to celebrate that together. And remember that same thing also happening in your life. We're gonna celebrate that thing also when it happened in every single one of us.
We are brothers and sisters in Christ. We need to support each other. Amen? One vision and one heart. The vision of our Father is soul. That is the one that will give the joy in His heart. Apa yang membuat Bapa itu sukacita, saudara? Pada waktu melihat ada orang yang datang kembali dan bertobat. Nothing, will give Him more joy than when someone turn his or her life around and repent of their sins. Can you see the heart of the Father this morning? Yes. Saudara lihat hati Bapa pada pagi hari ini. Praise the Lord.